Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan apa itu popo. Ya, saya mau bertanya kepada Saya mau bertanya kepada bapak saya, Muhammad Syahrudin, apa itu popo? mudah-mudahan. Jangan diberitahu. Di mana ada popo, kenapa bisa jadi popo? Kenapa Satu. popo jika jadi manusia? Benar popo itu bisa terbang? Jadi yang pertama itu begini ya. Itu popo di kampung saya dari kecil itu melihat popo. Jadi popo itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah siluman. Ya, siluman artinya orang yang memahami ilmu hitam dari zaman dahulu sampai sekarang turun temurun. Itu di kampung saya. Saya dari kecil itu melihat. Itu fakta. Jadi popo itu ketika dia masuk roh arwah jahatnya itu artinya silumannya itu pada tengah malam itu dia keluar tanpa sadar, tanpa sadar itu dia ke tempat-tempat jorok seperti selokan, kubangan, cumberan, ya yang mencari makanan atau santapan ya, termasuk yang mencari anak-anak yang baru lahir, mencari orang yang baru melahirkan. Jadi itu popo. Nah, ada tingkatannya itu popo. Popo itu bisa terbang ya. Bisa terbang apabila dia sudah dalam keadaan sangat meninggi ya. Sangat meninggi dia punya roh ganas itu sehingga dia bisa berpisah dari tubuhnya. Artinya terbagi dua, bagian bawah tinggal di tempatnya, di tempat tidurnya atau di tempatnya di mana dia berada setelah dia kemasukan setan siluman itu. Kemudian sepotong dia terbang sampai ke kepala. Nah, ini bukan hanya di Tanah Mandar ya, di kampung saya ya, bukan hanya di Tanah Mandar, tapi ada juga di daerah Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu bukan popo namanya, tapi namanya itu palasi ya. Nah, sampai ke negara tetangga Thailand, Kamboja, itu ada juga namanya di sana palasi, sama dengan popo di kampung saya. Nah, kemudian ada di Jawa Timur juga sampai ke Bali, itu namanya kunyang ya. Jadi itu popo adalah manusia asli yang dirasuki oleh roh siluman, yang bahasa Indonesianya siluman itu, sehingga dia merubah wujud dalam keadaan tidak sadar. Dia keluar malam-malam entah kemana-mana, dan mereka sebenarnya itu adalah manusia biasa, tapi dia memahami ilmu siluman itu. Nah, itu bahasa ringkasnya. Nah, ceritanya waktu kecil saya pernah pulang tengah malam ke rumah. Saya pernah ketemu laki-laki popo itu di comberan-comberan mencari kotoran yang berbau-bau bangkai. Kemudian ada seorang perempuan saya pernah juga temui di tempat sepi gelap karena malam itu saya juga pulang malam pada waktu itu, melotot ke saya. Nah, semua itu saya tahu wajah-wajahnya itu. Sekarang nggak tahu apakah dia masih hidup apa tidak, atau apa keturunannya seperti itu juga apa tidak. Yang jelas bahwa ada salah satu sifat-sifat di dalam tubuh manusia itu yang menjelma keluar dari tubuh salah satu roh itu yang gentayangan yang disebut dengan popo. Nah, kalau di Makassar itu disebut parakang ya, parakang. Sampai ke Kalimantan Timur itu disebutnya lagi berubah kunyang. Begitu juga di Tidore, Maluku disebut juga kunyang. Jadi kunyang itu Kalimantan dan Tidore, Maluku itu disebut kunyang, Mandar itu menyebut popo, Sumatera dan Thailand, negara Thailand itu menyebut palasi. Jadi itulah kata singkat yang disebut dengan apa itu popo. Saya sendiri melihat secara nyata itu bukan main-mainan dan itu bukan rekayasa. Itu tidak bisa direkayasa karena ketahuan kalau apabila kita merekayasa. Nah, di Jawa Barat ini kebetulan kita berada di Jawa Barat, belum ada saya temukan siluman seperti itu, baik tengah malam atau kumpulan ya hantu-hantu lain sih ada. Nah, hanya saja bahwa kamu Pontiku Anwari
orang Mandar. Kemudian ada juga di sini Lamba Mario orang Mandar, meminta penjelasan tentang Popo. Saya tahu persis itu Popo. Karena kenapa? Saya bisa menyaksikan dari kecil, remaja sampai orang tua saya di kampung saya. Nah, itulah seputar cerita apa itu Popo. Ya ini tidak salah karena saya sendiri pernah melihatnya dan saya masih tahu orang-orangnya. Tapi nggak tahu di sana apa masih meninggal atau udah meninggal atau belum. Tapi menurut cerita kawan saya bahwa Popo itu ada juga di Sumatera, ada juga di Thailand, dan saya juga pernah menyaksikan waktu di sana ada. Kemudian di Bali ya disebut Lea. Cuma Lea ada perbedaan sedikit sama Popo. Lea juga terbang, tapi ada perubahan wujud. Kadang-kadang kalau Lea itu menyerupai binatang. Ya, manusia menyerupai binatang. Tapi kalau Popo itu atau palasi atau kunyang itu wujud manusia, tidak berubah dengan makhluk-makhluk lain secara kenyataan. Itu ya. Nah, udah memahami ya? Udah. Nah, ini kita masuk di channel ini supaya orang mendengar banyak cerita tentang Popo Mandar. Ahli doti. Kalau di Jawa Barat namanya ahli santet. Guna-guna. Jadi jangan coba-coba mereka karena mereka memahami ilmu hitam. Bisa menyantet dan segala macam, tapi sebenarnya sesungguhnya mereka itu sangat baik. Baik sekali orangnya cakep-cakep, keturunannya cantik-cantik. Nah, tapi mereka tuh ahli ilmu hitam. Ditunjuk saja kita bisa tumbang. Namanya doti. Itu orang Mandar menyebut doti. Oke, ya. Jadi itulah channel Rantau Mandar ya. Tiku Anwaria, orang Mandar ya. Nah, oke. Terima kasih.